Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Indi dan Kak Dewi sebagai peserta-peserta Kulzum Belajar Komposting Online Batch ke-20. Selamat siang, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur yang bersyukur sekali di siang hari ini bisa kembali menyapa teman-teman. Dan kali ini kalau kemarin-kemarin via WhatsApp gitu ya, sekarang kita lewat via Zoom untuk kemudian bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar composting dengan lebih asik, lebih oke. Ya, sahabat semua, sebelumnya terima kasih sudah berkenan ikut belajar di program belajar composting online ini, dan di Kulzum ini kita akan jadikan menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama adalah sesi pemaparan, lalu kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang menyimak di rekaman, tidak apa-apa, nanti akan ada rekaman sesi berikutnya untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, Kak Indi, Kak Dewi, mungkin ya ini ya, Kak Desum ini, untuk kemudian menuliskan di kolom chatting, andai kata ada hal yang mau ditanyakan, dan nanti juga bisa langsung menyampaikan secara langsung di sesi tanya jawab. Dan mari kita mulai di sesi yang pertama. Saya permisi untuk berbagi layar terlebih dahulu. Oke, ini dia slide kita. Mudah-mudahan udah terlihat ya, Kak Indi ya. Silahkan buat teman-teman yang mungkin mau, katakanlah mau mengomentari, boleh langsung di kolom chatting. Dan mudah-mudahan Kulzum siang hari ini bisa menjadi Kulzum yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya lagi terima kasih teman-teman semua sudah ikutan belajar composting online, karena artinya, applause dulu dong. Wis, hebat lah. Teman-teman semua sudah mengalokasikan waktu dan segenap pikirannya untuk kemudian belajar mengenai apa-apa yang sudah saya jalani sebetulnya ya. Jadi sebenarnya proses composting ini mudah sekali kok teman-teman untuk mencari informasinya di luar sana ya, di internet, di channel-channel YouTube maupun TikTok dan sebagainya, itu sebetulnya sudah tersedia. Ya, sudah tersedia aneka tips, langkah, jalan yang bisa teman-teman ambil dan terapkan di tempatnya teman-teman masing-masing. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak ilmu itu, dan tentunya semuanya saya sarikan, saya lengkapi berdasarkan pengalaman saya yang sudah 8 tahun melakukan proses composting ala skala rumah tangga di rumah. Nah, perkenalkan lagi, saya seorang urban farmer, konsultan dan edukator gaya hidup sehat, ayah dari 2 anak homeschooling, praktisi composting, urban farming, dan digital marketing, dan domisili saya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter juga di rumahnya masing-masing. Dan sharing dan edukasinya tidak hanya secara personal, juga pernah memenuhi beberapa panggilan dari perusahaan maupun instansi seperti TNI, Kejaksaan, sekolah, PLN, pernah bikin workshop-workshopnya waktu itu. Dan ini sesaat setelah pandemi gitu ya, jadi begitu suasana pandemi, sudah keburu ada janji gitu ya sama beberapa perusahaan, akhirnya inilah kegiatan CSR-nya dengan suasana prokes, dan waktu itu membantu CSR buat daerah binaan dari masing-masing perusahaan ini agar mereka memiliki pemahaman tentang pengolahan sampah yang lebih baik. Dan tidak hanya di dalam kota, sempat juga di luar kota. Waktu itu sharing-sharing seputar hidroponik ada di NTT, kemudian di Ngawi, di Pandeglang. Nah, ketika masuk masa-masa pandemi ini, ternyata pembelajaran beralih ke daring, sehingga kemudian katakanlah mungkin teman-teman itu menjadi lebih punya waktu ya untuk kemudian menekuni hobi berkebun atau mulai ingin memperhatikan lahan-lahan di sekitar yang kosong, kira-kira bisa dilakukan katakanlah apa yang bisa dilakukan di lahan-lahannya gitu ya. Dan inilah saya berbagi beberapa hal di masa pandemi kemarin, dan tidak hanya secara umum tapi juga ke teman-teman di beberapa sekolah tinggi atau universitas ya, untuk kemudian memberikan ya sesi inspirasi lah, atau kemudian kuliah inspirasi buat teman-teman yang penasaran atau kemudian ingin tahu bagaimana cara agar bisa lebih menjadi seorang yang di dalam berusaha itu tidak hanya berpikir hasil, tetapi juga efek samping. Salah satunya adalah sampah. Nah, kalau sejak awal sudah direncanakan, sudah terpilah sejak awal, mudah-mudahan menjadi sebuah usaha yang sustain dan bisa pro terhadap lingkungan.
Dan inilah 8 langkah mudah yang akan kita pelajari bersama lagi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di Cool Zoom. Dan yang pertama adalah tentang mindset. Ya, jadi mindset ini kembali karena 95% itu ada di sini teman-teman semua. Kalau di mindset kita, di pikiran kita sudah dapat, sudah tahu kenapanya dan kenapa ini penting untuk dilakukan, maka sebetulnya 5%-nya sudah masalah teknis. Tinggal teman-teman mencari apa yang paling cocok. Nah, ini salah satu mindset yang ingin saya ingatkan lagi, betapa sampah itu betul-betul banyak banget yang dihasilkan di dalam keseharian kita. Saya aja kemarin ikutan halbil, sudah 2 kali halbil gitu ya. 2 kali halbil itu kebetulan di 2 instansi atau 2 komunitas yang masing-masing pakai nasi box gitu ya. Jadi karena masih pasca pandemi kan, kita masih perlu tetap harus hati-hati khususnya di Jakarta ini. Jadi makanannya itu pakai box kotak. Dari situ saja saya sudah melihat, iya ya, satu box nasi itu aja sampahnya udah berapa jenis nih. Udah ada wadahnya, kotaknya, terus di dalamnya ada wadah plastiknya, di dalam wadah plastiknya ada plastik-plastik lagi, ada sendok plastik, belum sisa makanannya, tulang ayam dan sebagainya. Jadi itu aja baru dari satu jenis makanan untuk saya sendiri. Hari itu saya menghadiri 2 pertemuan dan setiap pertemuan dihadiri, ya yang pertama itu lebih besar, mungkin ada 100 undangan gitu, yang kedua mungkin hanya sekitar katakanlah 20 atau 30 undangan, ya tetap aja banyak kan, itu aja baru saya gitu. Gimana kalau kemudian teman-teman yang lain se-Jakarta, bahkan se-Indonesia, berapa banyak sampahnya? Ini angkanya kurang lebih seperti ini teman-teman semua. 175.000 ton sampah per harinya, itu tahun 2019, sebelum pandemi ketika saya ngambil data ini. Nah, kalau ini kita tidak perhatikan, kita tidak mengambil peranan, tidak mengambil tanggung jawab di dalam keseharian kita, nanti terjadinya seperti yang terjadi di tempatnya Kak Vika ya. Mungkin Kak Vika menyimak rekamannya yang berada di Jogja, bagaimana saat ini bahkan Jogja itu sedang, ya bisa dibilang darurat sampah mungkin ya, karena sudah mulai tidak diambil. Kemarin saya dapat telepon dari salah satu sahabat dari YTBN, YTBN itu Yayasan Tunas Bakti Nusantara, tempat saya saat lagi bertugas di sana, dan saya dapat informasi beliau sedang habis menghadap Wakil Wali Kota Jogja dan salah satunya lagi memikirkan masalah sampah gitu. Jadi Jogja itu lagi kebingungan dengan sampahnya gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kebingungan ini akan sampai di tempat kita? Kita nggak pernah tahu, tapi itu amat sangat mungkin terjadi kalau kita tidak dari sekarang memiliki ilmu persiapan untuk menghadapi kalau sampai hal itu terjadi di tempat kita. Kalau sampai terjadi bagaimana? Ya, sebagaimana yang sudah saya sharekan di video YouTube saya sebelumnya, ya kalau itu sudah terjadi, ya kita harus hadapi. Kita nggak bisa lari kan. Emang mau buang sampah di mana? Di tetangganya marah-marah. Di fasumnya nanti jadi marah-marah. Nggak ada orang yang suka tempatnya ketumpahan sampah orang lain. Kalau modelnya sampah yang ditumpuk gitu aja ya teman-teman ya. Tetapi kalau kemudian modelnya terpilah, ibaratnya yang organiknya kita olah sendiri, sementara kardus kita taruh kardus, kertas taruh kertas, plastik taruh plastik. Coba Anda taruh di depan rumah Anda, hilang itu sampah. Karena apa? Ada nilainya, ya. Jadi kuncinya ada di sini. Begitu kemudian apa sih solusinya untuk kemudian kita bisa menghindari tumpukan sampah dan berkurangnya lahan untuk TPS dan TPA, ya memang composting gitu. Jadi ketika kita ngolah sampah organiknya, yang anorganiknya ini sudah akan ada yang ngambil, sudah akan ada yang mau mencari dan mengolahnya. Karena apa? Ada nilainya, teman-teman. Nah, sampah organik ketika nggak kecampur sama anorganik, itu juga ada nilainya. Gitu. Nanti saya akan banyak cerita di belakang bagaimana hasil dari kompos saya itu ada yang minat gitu ya, untuk kemudian pupuk cairnya atau kemudian pupuk padatnya itu ada yang nyari gitu. Jadi yang tadinya sampah bisa jadi rupiah, itu betulan terjadi ketika dipilah gitu. Nah, ini mari kita jalani prosesnya. Oh, ini sudah ada Kak Dewi ya. Selamat bergabung Kak Dewi, terima kasih. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Ini teman-teman ya. Jadi salah satu penguatan mindset-nya karena memang betul-betul 80% tumpukan sampah bisa dikurangi. Ada yang mungkin teman-teman sudah mengalami begitu sudah mulai memilah, iya ya, kok sampah di depan rumah yang tadinya mungkin sehari bisa banyak, sehari bisa 3-4 kantong mungkin gitu, kayak saya dulu sehari itu bisa 2-3 kantong sampah karena semua sampah organik kan masuk ke kantong plastiknya, nyampur sama
saset, sama kertas, sama kardus, sama duplek apa segala macam, nah itu bisa sampai 3 kantong sehari kalau lagi rame gitu. Tapi ketika kemudian sampah organik itu diolah, ya bisa dibilang mungkin dalam waktu seminggu 2 sampai 3 kantong sampah itu pun residu gitu ya. Karena yang lainnya juga udah dipilah-pilah ke bagian-bagian yang lainnya, ya plastik dengan plastik, kardus dengan kardus, lalu nanti tinggal diambil oleh pemulung atau kemudian diserahkan ke bank sampah. Jadi ketika setiap sampah terpilah betul-betul jadi manfaat dan memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan jadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah kita ambil sebagai bagian 2 dulu, yaitu yang basah organik dan yang kering anorganik. Ya, ini semua kategori sampah basah, kalau buat saya sih semua yang ada kaitannya sama hewani dan nabati, yaitu semua adalah sampah organik. Nah, yang kadang-kadang pertanyaan di anorganik ini adalah biasanya pertanyaan muncul seputar kertas, teman-teman. Kalau kertas itu masuknya sampah organik, Mas. Nah, kalau saya sih tidak memasukkannya ke sampah organik. Karena apa? Salah satu ciri-ciri sampah organik adalah kalau Anda diamkan lebih dari 2 minggu, maka dia menyusut. Ukurannya mengecil, bentuknya berubah. Misal apa? Daun pisang ya, teman-teman ya. Pernah beli daun pisang, terus kemudian nggak kepake semua, sisanya mengkerut sampai kemudian menguning. Nah, itu tandanya daun pisang itu organik. Nah, kalau kertas bagaimana? Mengkerut setelah 2 tahun misalnya. Lama banget ya orang kita mau mengolah sampah dengan cepat. Nah, jadi kalau dia sudah lebih dari 2 minggu tidak berubah bentuknya, itu bagi saya tidak termasuk kategori sampah organik. Karena walaupun kemudian ada beberapa metode yang bisa mencampurkan kertas, seperti ada vermicompost dan sebagainya, silakan saja. Namun dalam model composting yang saya pernah lakukan, saya nggak pernah memasukkan kertas, karena itu nggak terolah di kompos saya, gitu ya. Oke, prinsip 3R, teman-teman, saya ingin kembali menguatkan dan mengingatkan bahwa di dalam prinsip 3R itu reduce, reuse, recycle. Reduce ini memiliki porsi yang paling besar, ya. Kita mindset-nya harus mindset ngurangin dulu, gimana caranya kita nggak menghasilkan sampah. Salah satu tips yang ingin saya sharingkan adalah pastikan teman-teman katakanlah dalam proses belanja gitu ya, coba mungkin mulai lebih direncanakan kira-kira belanjanya mau belanja apa ya, sehingga belanja-belanja yang terkait dengan hal-hal yang kalau pakai plastik pasti dibuang, contoh belanja daging, belanja ikan, belanja tempe, tahu, belanja-belanja yang kemudian ada basah-basahnya, itu biasanya pasti plastiknya nggak mungkin dicuci lagi. Jarang banget saya lihat teman-teman, bahkan saya pribadi dulu, kalau habis belanja ikan ya udah, plastiknya kena darah, plastiknya kena lemak, ya pasti nggak mungkin dicuci, pasti langsung dibuang kan. Nah, ini yang teman-teman kalau bisa, saya ingin mengajak teman-teman yang ikut belajar composting online ini, kita mulai reduce yuk, mulai ngurangin dengan cara apa? Kita bisa belanja ke pasar, ya udah pakai wadah-wadah khususnya ya. Mungkin saya juga nggak anti plastik juga, saya tetap pakai plastik, tapi saya pakai berkali-kali. Jadi kalau misalnya mau dikasih plastik sama tukang sayur, saya request-nya yang keras kalian gitu. Boleh nggak saya minta plastik yang warna merah itu tuh gitu ya, yang mungkin yang lebih besar, lebih kuat. Karena tujuannya apa? Supaya kemudian saya bisa pakai lagi. Saya bisa pakai belanja lagi, ibaratnya kalau sampai jebol, sama bisa saya masih bisa selotip, saya selotip lagi gitu. Jadi prinsipnya adalah mengurangi pemakaian. Karena kan tadinya kantong plastik diciptakan untuk membantu tidak banyak pohon tertebang karena untuk mendapatkan wadah plastik atau kantong kertas pada zaman dulu ya, belanja pakai kantong kertas. Wah, kita pakai berapa banyak pohon nih kalau kemudian banyak kantong kertas dipakai. Ya udah kita ciptakan plastik, akhirnya diciptakan kantong plastik. Wah, ini lebih kuat, lebih awet. Yang terjadi malah sekarang kantong-kantong plastik yang awet ini malah dipakainya juga sekali pakai. Jadi intinya bukan di bahan apa yang Anda pakai, bukan soal kertasnya, bukan soal plastiknya, tetapi berapa kali Anda bisa pakai barang itu. Semakin bisa Anda pakai, 10 kali, 20 kali, 50 kali, bahkan ratusan kali gitu ya. Saya tuh sampai punya tas belanja yang udah saya pakai sejak 7 tahun yang lalu gitu, udah jebol-jebol ya, saya jahitin apa segala macam. Karena memang masih bisa dipakai. Bayangkan kalau itu saya konversi jadi tas plastik, sebagaimana saya dulu lakukan, wah itu mungkin udah dapat 2-3 toko sendiri gitu ya untuk saya gitu ya sebagai orang yang belanja setiap hari. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita sedapat mungkin bisa melakukan proses reduce ini, kita kurangi pemakaian sampah kita, ya paling gampang ya teman-teman punya wadah-wadah yang bertutup, yang kemudian tidak tembus air, yang itu kemudian kita pakai buat belanja-belanja yang basah-basah ya, ikan, ayam, tahu, minimal 3 itulah gitu ya. Terus karena 3 ini kalau sampai pakai plastik, pasti plastiknya nggak akan dipakai lagi. Kalau kita udah melakukan 3 ini aja, wah itu pasti keren tuh, karena
akan kerasa yang lain-lain kan kita bisa tumpuk-tumpuk aja kan, langsung masukin aja, nggak usah diplastik-plastikin lagi gitu. Nah ini saya juga ada tas jaring ini saya bikin sendiri pakai Paranet untuk kemudian yang ngurangin plastik aja supaya kemudian teman-teman di pasar juga bisa melihat bahwa ada loh yang belanja nggak pakai plastik dan bisa dan oke. Gitu ya teman-teman. Baru kemudian kita masuk ke reuse, kita pakai ulang lagi barang-barang kita, baru kemudian masuk ke recycle. Itu yang paling ujung gitu ya. Jadi betul-betul itu adalah langkah terakhir kalau kemudian kedua hal ini belum bisa kita lakukan. Ya kita pilah lah sampah-sampah yang organik, anorganiknya untuk kemudian bisa disalurkan ke bank sampah maupun pihak-pihak yang lain yang bisa mengolahnya. Begitu teman-teman ya, karena setelah sampah kering dipilah bisa dimanfaatkan lagi, disalurkan ke bank sampah, ada pemulung yang ngambil dan sebagainya. Wih, selamat bergabung ya Kak Indi ya, terima kasih. Dan ini salah satu kegiatan saya waktu dulu sebelum pandemi, mampir ke bank sampah yang tidak jauh dari rumah, ya banyak ya sampahnya. Saya ya begitulah, karena saya di rumah itu tinggal kalau lagi lengkap ber-11 orang gitu ya. Kalau lagi keluarga kakak saya datang bisa ber-13 gitu di rumah kalau lagi penuh gitu, lagi lengkap. Jadi kalau tidak masak ya tekor gitu ya, maksudnya jadi nantinya jadi katakanlah pengeluarannya jadi terlalu besar. Tapi efeknya apa kalau masak sendiri? Ya sampahnya jadi banyak. Ya beli juga sampahnya jadi banyak ya, sampah plastiknya dan sebagainya. Jadi ini kemudian sebuah kesadaran yang perlu kita miliki. Oke, nah ini ada beberapa aplikasi yang saya lagi gunakan untuk mendukung gerakan minim sampah. Yang pertama adalah Siklus. Jadi kalau di Jakarta itu ada namanya Siklus Refill. Saya bisa pesan minyak goreng, pelembut, sabun deterjen dan segala macam yang mereka datang dalam versi jerigennya, versi besarnya. Jadi saya bisa pesan per 2 liter, per 1 liter, udah saya tinggal isikan di wadah-wadah, katakanlah bekas-bekas botol-botol yang bisa saya pakai kembali. Kan ini lumayan kan, menghemat plastik. Kalau dari sisi harga, nggak terlalu jauh beda sebetulnya. Tapi kebahagiaan atau rasa syukur bisa ngurangin plastik itu, ini yang kemudian saya dapatkan melalui aplikasi ini. Nah, ini ada 2 aplikasi juga yang saya belum pernah pakai sih, tapi ini saya sudah dengar sepak terjangnya, kecuali yang Duitin nih. Yang Duitin kemarin saya coba cari kurirnya, kok nggak datang-datang nih. Ini mungkin aplikasinya bagus, cuma mungkin tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Tapi ya lumayan lah. Dan armada kemasan ini juga menarik karena dia bisa ngambil sampai plastik kemasan, cuma bukan dihargain, tetapi justru kita berkontribusi di dalam transportnya mereka. Misalnya kita kasih uang transport berapa untuk ganti bensinnya, untuk kemudian mereka menjemput sampah yang ada di rumah kita. Tentu sampah sudah harus terpilah ya teman-teman ya. Oke, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Dan langkah keduanya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan di Pulwap, adalah pertama, yang kedua adalah siapkan 2 tempat sampah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyetorkan 2 tempat sampahnya, dan ini adalah langkah yang terlihat sederhana namun sangat menentukan kelanjutan langkah selanjutnya. Karena kalau nggak terpilah dengan benar seperti ini, tidak memiliki tempat sampah tertutup seperti ini, wah nanti tidak mudah untuk kemudian melakukan proses composting selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyetorkan fotonya. Dan langkah ketiga yang menentukan metode composting, dari semuanya hanya ada satu yang menyetorkan, yaitu mau bikin lubang organik di situ tuh, gitu ya. Dikasih tanda, jadi saya mau gali lubang organiknya di situ. Oke, bagus. Ya, jadi teman-teman sekali lagi goalnya melakukan proses composting adalah kita mengolah sisa bahan organik di rumah kita sendiri. Caranya bagaimana? Monggo disesuaikan dengan apa yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya, teman-teman punya lahan luas, rezeki banget. Bikin deh lubang organik yang banyak sekalian gitu ya, karena setiap lubang organik ketika Anda menanamkan, sekali lagi hanya sampah organik ya teman-teman ya, tidak tercampur pakai sampah yang anorganiknya, jadi bukan semua saset segala macam dimasukin di situ yang ngotorin tanah Anda gitu kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian sampah organiknya saja, apalagi diberikan mol ketika kemudian Anda sebelum Anda tutup, wah itu Anda sedang memberikan nutrisi kepada tanah, dan lambat laun dalam prosesnya tanah-tanah di sekitar Anda akan semakin subur dan semakin asik buat ditanami. Dan ini metode-metodenya saya ulang sedikit, ada lubang organik, ada lubang biopori, komposter, compost pot, ekoenzim sebagai sesuatu hal yang sedang saya senangi gitu ya hasilnya akhir-akhir ini. Dan sebenarnya masih ada metode yang lain, hanya saja kebetulan saya nggak praktek. Sebetulnya biopori juga nggak terlalu praktek, namun itu visible bisa dilakukan. Kebetulan saya belum sempat melakukan itu saja. Oke, dan langkah keempatnya, mari kita membuat mall, teman-teman semua. Wah, ini siapa yang senang di membuat mall, karena setoran fotonya banyak. Bahkan ada satu yang pakai video ya, teman-teman. Sekali lagi, air beras pertama ya. Kalau
bahkan biasanya saya gini teman-teman, saya biasanya di air beras pertama itu saya cuci pakai air yang agak sedikit gitu ya. Jadi misalnya kalau ini satu rice cooker terus ada nasinya, itu paling cuma sekitar ya 1-2 ruas jari gitu ya dari permukaan beras, yaitu saya remes-remes, saya kentalkan air beras cucian pertama saya sehingga hasilnya tidak terlalu banyak tetapi kental. Nah, ini si kekentalan ini yang kemudian bisa menghasilkan mol yang lebih tahan lama, yang lebih kuat gitu ya efeknya, karena kita kan mau menghadirkan bakteri di situ. Makanya kalau ada yang punya air beras kedua dan ketiga, kalau mau buat disiram langsung ke tanaman nggak apa-apa ya. Jadi nggak langsung dibuang ke selokan langsung atau pembuangan air, kemudian Anda tampung untuk kemudian Anda buat siram lagi, oke, itu bagus. Nah, tapi buat mol, saya sangat sarankan air cucian beras pertama aja. Kan belum penuh mas, kayak seperti yang botol tutup kuning ini, ya nggak apa-apa, nanti besok kan masih makan nasi lagi kan, kecuali kalau udah nggak makan nasi lagi ya udah jadi segitu aja mau. Tapi kalau ketika masih makan nasi lagi ya udah, air beras cucian pertamanya tambahin lagi sampai hampir penuh ya teman-teman ya, jangan terlalu penuh seperti botol biru itu aja. Jadi tetap ada lubang udara karena nanti dia akan ada gas yang mendorong keluar. Jadi tetap kasih ruang supaya kemudian si gasnya ini nggak langsung mendorong tutupnya keluar dan membuat ya resiko mengejutkan gitu ya, kalau tiba-tiba lupa, lewat 2-3 hari nggak buka tutup botolnya, tiba-tiba duer gitu ya, terus kemudian heboh deh nanti serumah. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah kita siapkan penggembur dari teman-teman semua. Hanya ada satu foto ini yang saya dapatkan sebelum kursus ini dimulai, yaitu tentang abu gosok. Ini bagus ya, ini salah satu penggembur yang sangat baik, hanya saja kalau di Jakarta udah jarang. Saya juga sudah nggak ketemu sama yang menyediakan abu gosok. Nah, yang banyak di tempat saya adalah serbuk gergaji. Nah, itu yang saya pakai untuk kemudian menjadi material untuk mengambil cairan atau katakanlah kebasahan dari materi organik yang akan saya kompos. Nah, langkah keenamnya kita mencacah sampah. Loh, kok nggak ada gambarnya? Ya, karena memang teman-teman belum ada yang nyetorin ya tentang bagaimana yang sampai sudah dicacah. Nggak apa-apa teman-teman, kita masih punya waktu 4 minggu dari sekarang sebelum kemudian grupnya akan dibubarkan. Jadi silakan teman-teman manfaatkan untuk praktek dan sharing foto-fotonya. Nanti kita akan obrolkan bersama, saya akan berikan feedback dan sebagainya. Manfaatkan grupnya ya teman-teman ya selama 4 minggu ke depan. Dan yang ketujuh, saatnya composting, kosong juga. Mungkin memang lagi kita masih masa-masa sibuk ya teman-teman ya. Saya sendiri aja jujur mungkin udah 3 atau 4 hari nih nggak ngompos nih, karena lagi padat keluar banget gitu ya. Jadi keluarnya agak pagi, terus pulangnya agak malam, besok pagi mau ngompos, ya begitulah. Selalu ada alasan untuk menunda ya. Jadi saya pun masih berproses teman-teman. Namun saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ada konsekuensinya. Dan ya saya hadapi karena saya tidak mau menjadikan kita ada sampah yang organik nggak terolah nih. Saya nggak mau itu tetap masuk ke tempat sampah saya yang depan. Karena ya apa? Ya nanti jadi masalah gitu. Tempat sampah saya jadi bau dan sebagainya. Saya nggak akan ngambil opsi itu. Walaupun kemudian saya akan mengolah dengan penuh perjuangan karena lebih bau, lebih lengket dan sebagainya, nggak apa-apa, jalanin terus. Atau kemudian udah saya ada sedikit tanah gitu ya, udah itu nanti pasti kalau misalnya udah nggak bisa saya olah lagi secara normal gitu ya, udah saya langsung cemplungin aja ke lubang tanah, ke lubang organik, saya gali tanah, cemplungin, kasih mol, udah tutup. Biasanya begitu kalau sampai kemudian saya juga nggak sanggup menghadapi sampah saya sendiri. Nah, bayangkan teman-teman, saya aja katakanlah bisa mengalami itu, gimana kemudian orang lain yang tidak terbiasa melakukan proses composting? Apakah kita mau melanjutkan pola-pola katakanlah membuang sampah organik kita di tempat orang yang kemudian membuat orang lain jadi kerepotan, jadi sebal dan sebagainya. Nah, yuk kita coba mulai kita olah sampah kita dari tempat kita sendiri. Oke, tuh kata Kak Indra ini ya, kayak Kak Lestari, pagi pulang petang, BP4 nggak sempat ngompos, luar biasa. Kirain itu P13, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pulang-pulang pantat pegel-pegel, piot-piot ya, kayak gitu-gitulah. Itu salah satu ceritanya coach saya dulu gitu ya. P13 ya gitu ya, pergi pagi pulang petang gitu. Nah, itu kan terkait dengan penghasilan. Kalau ini terkait dengan pengomposan gitu. Sampai pulang udah nggak ada energi ngompos lagi ya. Memang akhirnya yang bisa kita lakukan adalah terima dulu, dah istirahat, yang penting kasih badan jatah istirahatnya. Mudah-mudahan besok pagi, misalnya mungkin teman-teman habis sholat subuh dan sebagainya,
bisa mengalokasikan waktu. Karena sebenarnya ngompos tuh nggak lama loh, teman-teman ya. Sama kayak olahraga, nggak lama. Cuma 5-10 menit doang udah dapat olahraga. Pertanyaannya, seberapa siap kita untuk mengalahkan rasa malas di badan kita. Jadi kalau teman-teman ngeliat saya pakai baju ini bukan buat siapa-siapa, buat saya sendiri. Ayo Andito, termotivasilah untuk mengolah sampahmu gitu. Siap-siap. Itulah kurang lebih teman-teman ya. Tuh, Kak Dewi, betul Mas, sampah diwadahin tertutup baunya gimana ya? Sampah diwadahin tertutup baunya gimana? Wah, ya bau Kak. Iya Pak, kalau bayangkan kalau sampah itu ada di tempat orang lain, berarti kan saya berbuat zolim sama orang lain kan? Ya udah, mendingan sampahnya buat saya sendirilah gitu. Saya ya katakanlah keluarga protes gitu ya, mungkin istri dan anak nggak nyaman, ya itu bagian dari konsekuensi yang harus saya terima gitu. Dan itu yang harus saya kemudian taruh di dalam kesadaran saya untuk bisa mengolah di waktu yang tepat sebaik mungkin. Begitu ya teman-teman semua. Oke, nah ini berawal dari composting di tahun 2014 ketika mentor saya Mbak Widayanti datang membawakan komposter, dan komposter ini masih ada di rumah saya. Sudah mau 8 tahun menemani, dan sejak itulah saya melakukan proses compostingnya. Saya mencacah sampah, terus kemudian saya berikan mikroba, waktu itu mikrobanya dalam bentuk bubuk, lalu kemudian diberikan pengemburnya waktu itu juga dalam bentuk bubuk juga, dan ya waktu itu semuanya harus beli gitu ya, karena memang waktu itu formulanya seperti itu. Dan bersyukur kemudian bisa dapat substitusinya pakai mol yang air beras untuk dari bakterinya, lalu kemudian dengan menggunakan serbuk gergaji untuk kemudian penggemburnya, udah masukkan ke komposter. Dan kalau pengolahannya benar, dalam artian kadar airnya itu dalam kondisi yang tepat, maka sebenarnya sudah bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari. Nah, yang ini saya menghasilkan pupuk cair teman-teman dari komposter saya, dan ini dicari sama orang. Jadi ada yang kontak saya minta tolong pupuk cair dong Mas gitu loh. Nah, siapa tinggal olah sendiri aja Mbak gitulah, udahlah beli dari Mas Andito aja deh gitu. Ya udah, ya masa orang ada yang mau beli sampah saya nggak dikasih. Oh, ini sampah loh, hasil dari olahan sampah bisa kemudian menjadi rupiah. Betulan itu terjadi. Ini hasil pupuk padatnya yang kemudian saya aerasi dulu sebelum kemudian dijadikan bagian dari media tanam. Ya kalau ekoenzim secara umum ini ada perbandingannya ya teman-teman ya, 1:3:10, dan ini contoh rumusnya, tinggal nanti diperbesar sesuai dengan wadahnya, dan selama 3 bulan bisa dipanen. Wah, itu betul-betul hasilnya itu apa ya, keset, enak, harum, terus bisa ngambil minyak, bisa dipakai buat POC dan sebagainya. Ini betul-betul salah satu hasil dari sampah yang luar biasa menurut saya. Walaupun dari sisi pengolahan agak sedikit rumit dan ribet ya, tapi ya, dan durasinya panjang, tetapi ya ada hasilnya. Dan ini yang bisa kita lakukan. Nah, langkah ke-8-nya apa teman-teman? Nah, kan kemarin cuma 7 keluar Mas. Kenapa ada langkah ke-8-nya? Ini langkah ke-8-nya. Ulangi lagi teman-teman proses compostingnya dari awal. Dari mindset lagi, dari siapin tempat wadahnya lagi, terus seperti itu seterusnya seumur hidup Anda. Mengomposlah sampai tubuh kita dikompos. Begitu ya teman-teman ya, ketika suatu hari usia kita sudah selesai, ya kita dikompos kan? Maksudnya buat teman-teman yang muslim mungkin dikubur, dikompos di tanah, ada yang memilih dikremasi, dibakar, abunya dibuang ke laut, atau kemudian disimpan dan sebagainya. Itu kan bagian dari proses pengomposan yang merupakan bagian dari diri kita sebagai bagian dari alam semesta ini. Kelihatannya aja kita nggak terkait sama alam semesta secara langsung, tapi nggak juga. Kita tuh bagian dari sistem kosmik yang memang sudah demikianlah adanya. Karena itu baiknya memang kita menyadari posisi kita, dan yuk kita ambil peranan terbaik, salah satu dengan proses composting ini, sehingga kehadiran kita di bumi ini diamati oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai, oh iya ya, teman-teman yang ikut belajar composting online batch 20 ini adalah golongan orang-orang yang mau menjaga kebersihan tempat tinggalnya dengan cara melakukan proses composting. Ya ibaratnya Kak Indilen misalnya punya kos-kosan gitu ya, 20 kamar kos-kosan, terus tiba-tiba di antara kos-kosannya ada satu orang yang tiap pagi udah nyapu, tiap hari udah bersih, padahal nggak ada yang nyuruh, dia nyapu aja, jaga kebersihan, buang tempat sampah segala macam. Kira-kira kalau misalnya Kak Indi dapat rezeki gitu ya, dapat makanan banyak, halal berlebih dan sebagainya, kira-kira siapa yang akan dapat limpahan rezeki selanjutnya setelah dari diri kita sebagai pemilik kos-kosan? Pasti kan orang-orang yang kayak gini gitu ya, orang-orang yang menonjol dari sisi
menjaga kebersihan tempat tinggal kita gitu. Itu sudah naturalnya gitu ya. Jadi yuk kita menjadi bagian dari pribadi tersebut yang ingin menjaga kebersihan dan keberlanjutan tempat tinggal kita, sehingga ya ujung-ujungnya ya rezeki akan kembali kepada diri kita kok, dan tentu jelasnya kepada anak keturunan kita ya, karena kita mewariskan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Oke, selanjutnya ini sedikit efek lanjut gitu ya. Setelah dari proses composting ya saya punya pupuk, saya tidak pakai pupuk-pupuk tambahan lain dari toko tanaman selain memang hanya tanah, media tanam, ya terus pakai pupuk dari saya. Ya lumayan dapat hasil-hasil seperti ini. Ini pakai tanah di punya tetangga gitu ya. Sekarang sih udah nggak bisa dipakai lagi kan sudah dibangun sesuatu. Tapi waktu itu saya sempat melakukan ini, walaupun nggak ada tanahnya pun di dalam rumah saya pakai polybag gitu ya. Jadi saya tetap bisa menanam sayur-sayuran, lalu kemudian ya paling enak waktu itu adalah ketika waktunya panen tentunya. Dan ini benar-benar teman-teman hasil dari composting sampah rumah tangga dari semua pupuk-pupuknya. Jadi teman-teman semua, yuk kita melakukan composting untuk masa depan bumi kita. Dan sekali lagi sahabat semua, apa yang kita lakukan ini mungkin kelihatannya sederhana atau kelihatannya tidak mudah gitu ya, karena ya harus konsisten setiap hari melakukan proses composting itu tidak mudah, iya, kalau Anda sendirian. Makanya kita bikin komunitasnya, kita bikin grupnya, bikin tempat belajar bersamanya. Saya sudah meniatkan, rasanya sih ya sampai hari ini, selama Tuhan masih memberikan saya semangat dan usia, saya akan terus menjadi temannya sahabat semua yang siapapun yang ingin belajar kompos untuk kemudian melakukan proses composting dimanapun Anda berada. Karena dimanapun bumi ini, ibaratnya nanti suatu hari kita pindah ke Mars pun sekalipun ya, mungkin anak cucu kita dan di Mars, ya tetap aja harus jaga kebersihan. Memang udah di Mars boleh buang sampah sembarangan. Bisa dimarahin polisi Mars sama Om Elon nanti di sana. Pasti semuanya sudah diatur supaya kemudian di bumi baru, di tempat baru, tempat kita tinggal, sudah mulai dipikirkan bahwa sampah adalah bagian dari hal yang kita harus kelola sedari awal. Begitu ya teman-teman semua, jadi kita melakukan composting bukan buat hanya hari ini, bukan hanya buat besok, minggu depan, tahun depan, tetapi buat kelanjutan masa depan bumi kita. Semoga menjadi sebuah bagian dari ikhtiar ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sedikit melengkapi, kalau mungkin teman-teman mau hadir di medsos-medsos saya yang lain, ini saya mendokumentasikan katakanlah segala kegiatan saya di sini. Kalau teman-teman mau kontak saya di aneka medsos yang saya punya ini, silakan. Dan selama infonya sampai di depan mata saya dan saya bisa menjawab, saya pasti akan jawab. Apalagi kalau sudah terkait dengan composting dan urban farming, wah saya semangat banget. Oke, saatnya kita masuk ke pertanyaan teman-teman semua, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, nah teman-teman semua, oke, ini ada pertanyaan. Nah, ini saya copy dulu ya teman-teman ya, yang dari Kak Indi dan Kak Indra ini. Ini akan saya copy dulu, nanti boleh nanti ditulis lagi atau nanti ditanyakan secara langsung, karena saya kan masih pakai Zoom yang free nih teman-teman. Jadi per 40 menit dia berakhir, dan ini kebetulan pemberitahuannya sudah sekitar 2 menit lagi. Jadi setelah ini kita break sebentar, kita rehat sejenak, lalu teman-teman silakan masuk lagi ke link yang ada di grup, nanti kita ketemu di sesi kedua selanjutnya. Dan buat teman-teman yang menyaksikan rekaman ini, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis, dan silakan langsung lanjut ke video berikutnya untuk masuk ke sesi tanya jawab dan mendengarkan pengalaman composting dari teman-teman semua. Sampai kita ketemu di grup ya, di grup lagi, di Zoom yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.